Sword Art Online movie kali ini B banget. Tapi ya, link ke start tuh. Hai Gamers, para Wibu Denal, jumpa lagi bersama gua, Asura, dan kalian sedang nonton Wibu Lokal. Di episode kali ini kita bakal ngebahas movie dari anime Sword Art Online Progressive yang paling baru, Sword Art Online Progressive Serzo of Deep Night. Ya biar gampang gue bakal bilangnya ntar Sword Art Online Progressive 2. Gue nontonnya di awal Januari 2023. Jadi ya langsung aja, video ini bakal ada spoiler. Jadi ya spoiler alert buat kalian pada. Untuk plotnya sendiri, ini bakal direct langsung ngelanjutin apa-apa aja yang kejadian di movie sebelumnya, yang Sword Art Online Progressive 1. Jadi, ceritanya udah beberapa waktu berlalu dari movie kemarin nih. Dan ya, Asuna sama Kirito udah mulai akrab di sini. Sebagai sepasang partner bertarung, tentunya bukan partner aneh-aneh. Dan mereka ngelakuin penyelesaian lantai yang bisa dibilang lumayan cepet nih. Karena kalau kita ngitung dari November mereka masuk ke Sword Art Online, sebelum tahun baru mereka udah nyampe ke lantai 5 gitu. Tentunya nyelesain lantai bukan cuma Asuna sama Kirito. Mereka ada di tengah-tengah persaingan antara dua guild besar dengan ideologinya masing-masing tentunya. Ditambah dimunculin beberapa karakter baru di sini. Salah satunya Argo yang jadi informannya Kirito. Beberapa konflik yang ada itu masih berlanjut sampai ke movie kali ini. Kayak yang pertama, Kirito masih ngorbanin dirinya buat jadi bahan salah-salahan satu server. Terus yang kedua, Guild PK Lavin Coffin yang gua rasa masih malu-malu ya di sini dalam melancarin serangan, alias ya masih sembunyi-sembunyi. Jatuhnya malah kayak gua ngelihat Guild PK-nya itu bukan kayak bikin rencana apa gitu, langsung nyerang apa gitu, enggak, tapi kayak sekumpulan orang julid anjir, kayak orang nggak asik aja di tongkrongan terus lu julid di belakang gitu. Dan yang ketiga, Asunanya masih naif di sini. Konflik barunya di movie kali ini paling cuman persaingan dua guild besar tadi yang gua udah ceritain. Mereka itu rebutan item drop yang super langka dari penyelesaian boss lantai 6. Masalahnya item drop ini keren, Mbak. Makanya bisa jadi bahan rebutan gitu. Jadi item drop ini yang super langka ini, itu kalau gua nggak salah inget namanya flag bearer. Itu bisa ngasih buff ke satu guild. Nah, mereka bisa dapat info bosnya ngedrop senjata itu dari orang-orang yang udah pernah beta tester. Buat lengkapnya sendiri kayak gimana nih, perjalanannya kayak gimana, lu perlu nonton sendiri movie-nya secara langsung tentunya di bioskop. Atau ya ntar kalau udah rilis di platform digital. Buat soundnya sendiri, seperti biasa nggak ada masalah. Masih berasa megah dan berasa banget sisi fantasinya. Ya kali gitu, Sword Art Online punya sound yang jelek gitu. Kayak menurut gua mustahil. Itu hal yang sangat mustahil. Kecuali orang-orang di balik sana udah bener-bener kehabisan uang gitu, sampai nge-hire anak-anak magang buat ngurusin soundnya. Tapi kayak, men, yang bikin sound bagus itu soundnya. Ya, soundnya. Terus buat animasinya, buat skala movie sih, ya oke lah, masih ngelanjutin yang kemarin yang gue bilang bagus. Dan bisa dipastiin lu bakal dapat aksi-aksi yang epic, Pak, di movie kali ini. Joknya yang tipis-tipis bisa bikin ketawa. Timing masuk jokesnya itu juga oke. Walau ya kita tahu ini bukan anime tentang komedi, tapi ya oke lah. Menurut gua kekurangannya cuma satu, tapi ini cukup mayor karena kekurangan ini terletak pada plotnya. Plotnya terlalu biasa menurut gua untuk diangkat ke skala layar lebar. Gua kayak berasa nonton anime mingguan Sword Art Online, tahu nggak sih? Nggak spesial gitu, malah berasa kalau pihak Sword Art Online tuh morotin duit kita buat unlock cerita yang biasanya kita dapat di mingguan gitu ya. Kita mesti bayar nih, kita mesti bayar buat tahu ceritanya. Ya kalau ceritanya spesial sih nggak apa-apa ya, tapi ini ceritanya nggak spesial, men. Belum lagi pace-nya ini pelan banget. Ya udah pelan, tapi nggak selengkap itu. Itu karena dibatasin sama durasi. Movie-nya yang harus selesai dalam beberapa jam. Gue cukup yakin kalau plotnya lengkap dan dibawain dalam seri anime mingguan, jadi dibikin seri baru ya, Sword Art Online Progressive mingguan nih, ini bakal bagus, Pak. Tapi ya, gue nggak bisa nemuin alasan lain selain mereka ya pingin ngambil duit fresh dari kita dengan cara ngerilis Sword Art Online Progressive ini secara rutin dalam bentuk movie atau versi layar lebar lah ya. Terus nih Om Bill, nih movie itu ditujukan buat siapa sih? Kalau lu baru nonton movie ini aja, menurut gue lu bakal pusing dah. Soalnya ceritanya udah sampai sini aja gitu, udah jauh gitu. Jadi ya kalau lu mau ngikutin, mau nggak mau lu harus nonton movie yang sebelum ini. Buat fans lama kayak gue, ya kayak yang gue bilang tadi, ini bakal bisa lebih bagus kalau lu bisa ngangkat yang ada di novel dalam bentuk animasi. Nyatanya nggak seperti itu, banyak hal yang dipotong gitu, nggak kayak yang di novel gitu. Kita tiba-tiba langsung ke sini, tiba-tiba langsung ke situ, tiba-tiba time skip. Apa bedanya gue nonton Sword Art Online yang nggak progresif sama ini gitu? Kalau ujung-ujungnya bakal dipotong juga. Terlebih lagi ini gue mesti bayar gitu buat unlock ceritanya. Gue cukup yakin lu bakal ngerasa kok kalau di bagian plotnya itu ada yang kurang. Kecuali ya lu orang yang bodoh amat, jadi ya lu bakal ngeliat movie ini ya bagus-bagus aja
kesimpulannya movie ini itu B banget menurut gue. Gak ada urgent-urgentnya gue datang ke bioskop buat nonton movie ini, selain ya gue dapat layar lebih gede dan sound system yang lebih bagus. Kalau bisa mundur ke belakang, gue bakal milih buat sabar aja, gak datang ke bioskop dan nungguin movie Saw Progressive ini bakal rilis di versi platform digital ketimbang gue harus datang ke bioskop. Ya bisa gue bilang ini tuh kayak makanan yang looknya itu wah banget, tapi rasanya biasa aja. Skornya sendiri gue kasih nilai 7. Soalnya mau dibilang jelek ya nggak jelek, mau dibilang bagus ya nggak bagus gitu, mid aja, mid nih. Kalau buat sekarang sih gue malah penasaran sama main seriesnya Sword Art Online itu sendiri. Gimana nasib dari Flaglet Kirito yang di kotak di akhir season kemarin tuh. Mainin udah berapa tahun gak dilanjutin. Penasaran gak sih kelanjutannya gimana gitu. Kiritonya ada 2. Gue heran kenapa gak dilanjutin gitu. Padahal itu bikin penasaran tapi gak dilanjutin. Gue cukup menyayangkan hal ini karena men, Sword Art Online tuh udah 10 tahun gitu. Masa perayaan 10 tahunnya kayak gini. Ya udahlah gitu aja. Makasih udah mau nonton video review Sword Art Online Progressive 2 Scherzo of Deep Night. Tonton video Wibu Lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Clean Sound Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau si Yamin upload video baru. Buat lu yang pengen punya hoodie bukan clickbait dan baju Wibu Lokal, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi atau ya tunjukin di sini ya, bit.ly/tokocs gitu. Follow Instagram gua @admin_asura yang followernya makin lama makin turun. di sini nih. Dan yang edit di sini nih. Nah, itu aja dari gua Asura pamit, dan untuk kalian semuanya stay clean and sound. Bye bye.